warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Sulistiawati, mahasiswa semester 2 Akademi Kebidanan Mulia Madan Yogyakarta. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan kehamilan yang dibimbing oleh Ibu Yulia Adisti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi wanita dan proses pembuahan pada kehamilan. Anatomi dan fisiologi organ wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal adalah alat kandungan reproduksi wanita yang bisa dilihat dari luar. Pada genitalia eksternal ini terdiri dari yang pertama, mons pubis, klitoris, uretra, himen, vaginal opening, perineum, anus, labium mayora, dan labium minora. Pada genitalia eksternal ini terdiri dari yang pertama mons pubis, kedua labium minora, labium mayora, anus, perineum, vaginal opening, himen, uretra, dan klitoris. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis yaitu daerah yang menggunung di atas simfisis. Biasanya daerah mons pubis ini pada wanita dewasa akan ditumbuhi rambut-rambut halus. Yang kedua adalah labia mayora. Labia mayora ini adalah salah satu organ reproduksi pada wanita yang disebut vulva. Labia mayora ini berbentuk dua lipatan besar di luar vagina, dan dalamnya terdapat labia minora. Selanjutnya, di sini ada klitoris. Klitoris ini adalah salah satu titik rangsangan pada wanita. Klitoris ini berbentuk seperti kacang polong, terletak pada atas lubang uretra. Di sini ada vagina opening. Vagina opening ini adalah lubang vagina yang berfungsi untuk masuknya sperma dan keluarnya bayi. Dan di sini ada perineum. Perineum ini terletak di antara vagina dan lubang anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang genitalia internal. Genitalia internal ini terdiri dari ovarium. Ovarium adalah tempat diproduksinya ovum. Proses pembuahan ovum di ovarium ini dinamakan ovulasi. Di sini ada yang namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan ovum pada ovarium menuju ke rahim saat ovulasi. Setelah proses ovulasi, ovum akan menunggu sel sperma masuk. Setelah ovum bertemu sperma di rahim, maka akan terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan dan akan menghasilkan zigot. Lalu zigot ini akan berkembang di rahim dan akan menjadi janin. Rahim ini merupakan bagian tebal yang berotot. Rahim berfungsi untuk berkembangnya janin. Rahim akan mengembang jika pertumbuhan janin baik. Lapisan dalam dari rahim ini biasanya dikenal dengan endometrium. Lapisan endometrium ini jika terjadi menstruasi akan meluruh. Menstruasi ini terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Di sini terdapat mulut rahim atau yang biasa disebut dengan serviks. Di serviks ini merupakan bagian terpenting dalam wanita. Kita bisa melakukan pola kesehatan, kita bisa membersihkan alat vital kita agar terhindar dari kanker serviks. Selanjutnya, di sini ada vagina. Vagina merupakan bagian yang berotot tetapi elastis. Vagina ini berfungsi untuk jalan masuknya sel sperma dan jalan keluarnya bayi saat melahirkan. Pada vagina ini dilapisi oleh selaput tipis yang biasanya disebut dengan selaput darah. Selaput darah ini bisa menipis dan bisa robek ketika melakukan hubungan seksual.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini adalah proses pembuahan, bertemunya antara sel sperma dengan sel ovum. Sel sperma ini dihasilkan oleh testis dan sel ovum dihasilkan oleh ovarium pada wanita. Lalu, pembuahan itu akan didahului oleh ovulasi atau melepasnya sel telur yang telah masak dari ovarium. Lalu, sel telur yang sudah dibuahi akan membentuk sebuah zigot. Kemudian, proses fertilisasi atau pembuahan ini terjadi di tuba Fallopi. Selanjutnya, zigot akan menuju ke rahim dan akan mengalami pembelahan secara berulang-ulang kali. Dan zigot akan membangun struktur jaringan untuk membangun tubuh manusia. Proses yang terjadi selanjutnya, zigot akan menempel pada dinding rahim yang disebut dengan endometrium, atau di bagian dinding rahim dalam yang telah menebal atau banyak mengandung pembuluh darah. Zigot ini nantinya akan menjadi embrio dan membentuk struktur organ manusia baru. Kemudian, usia embrio ini di dalam tubuh wanita hanya berumur sekitar 24 jam. Jika pada waktu 24 jam ini tidak ada sperma masuk atau tidak ada pembuahan, maka sel telur ini akan mati dan tidak akan terjadi kehamilan. Kemudian akan terjadi proses peluruhan sel telur yang tidak dibuahi sperma yang disebut dengan menstruasi. Kemudian, jika seorang laki-laki itu sedang ejakulasi atau mengeluarkan sperma, spermanya itu berjuta-juta, bahkan tidak terhingga. Nah, sperma yang banyak ini nantinya akan masuk ke dalam rahim dan akan membuahi ovum, dan proses pembuahan ini biasa disebut dengan fertilisasi. Kemudian sel sperma ini akan masuk ke tuba Fallopi dengan bantuan ekornya. Kemudian nantinya akan ada satu sperma yang bertahan hidup dan yang lainnya akan gugur. Sperma yang bertahan hidup itu kurang lebih akan hidup selama 1 minggu untuk mencapai ke ovum. Kemudian sperma yang berhasil sampai ke ovum itu nantinya akan memiliki selaput untuk melindungi ovum dari sperma yang lainnya. Kemudian setelah terjadi pembuahan akan menjadi zigot, dan zigot itu akan melakukan pembelahan, dan zigot itu akan berkembang menjadi embrio yang menuju ke rahim untuk berkembang. Kemudian embrio akan tertanam ke endometrium atau lapisan dinding rahim dan akan terjadi kehamilan. Normalnya waktu kehamilan itu biasanya 9 bulan lebih 10 hari. Di dalam rahim inilah embrio akan berkembang dan mendapat makanan dari induknya lewat plasenta atau ari-ari. Lalu embrio ini akan berkembang di dalam rahim wanita dan akan menjadi janin. Adapun 4 selaput pembungkus embrio di dalam janin. Yang pertama adalah selaput amnion. Selaput amnion ini akan tumbuh bersama janin di masa kehamilan. Selaput amnion ini berfungsi untuk melindungi kekebalan tubuh antara ibu dengan janin. Selaput yang kedua adalah selaput Saccus veterinillus atau biasa disebut dengan kantong kuning telur. Selaput ini adalah tempat permunculan sel darah dan pembuluh darah yang berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan dan untuk pernafasan embrio. Yang ketiga adalah selaput chorion. Selaput chorion ini menghubungkan antara plasenta janin dengan ibu. Selaput chorion ini berada di luar selaput amnion. Chorion ini mengandung banyak pembuluh darah
yang menghubungkan dengan plasenta. Yang keempat adalah selaput alontois. Selaput alontois ini terletak dalam tali pusat. Selaput alontois ini berfungsi untuk menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.